Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Febriansyah. Saya dari kelas 3 SIB 3B. Saya akan mempresentasikan hasil dari metode penelitian saya untuk teman-teman kelas dan dosen metode penelitian Pak Bani. Di sini saya mengambil judul analisis perbandingan peramalan metode Holt-Winters dan long short term memory dalam peramalan jumlah penumpang bulanan kereta api Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas bab 1 terlebih dahulu yang berisi pendahuluan. Untuk slide di sini hanya ada subbab saja. Dan ini untuk penjelasannya. Yang pertama, kenapa penelitian ini penting? Karena jumlah penumpang kereta api terus berubah mengikuti tren dan musim. Misalnya saat Lebaran dan Hari Raya Natal, biasanya terjadi lonjakan besar. Kalau perusahaan bisa meramalkan dengan tepat, mereka bisa menyiapkan armada, jadwal, dan sumber daya lebih efisien. Di sini untuk rumusan masalah penelitian ini, apakah kedua metode dapat menghasilkan akurasi dengan nilai MAPE di bawah 20%, serta metode mana yang lebih unggul. Dan tujuan penelitian di sini untuk menerapkan dua metode HWES dan LSTM pada data penumpang kereta api, serta mengevaluasi akurasi hasil dengan menggunakan MAPE. Di sini dalam penelitian ini saya membandingkan dua pendekatan metode, yaitu HWS dan LSTM sebagai metode klasik. Untuk HWS ini metode klasik yang sudah lama digunakan untuk data musiman, sedangkan untuk yang LSTM itu sebagai metode modern berbasis kecerdasan buatan yang mampu menangkap pola data yang lebih kompleks. Untuk manfaat penelitian di sini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi bagi pengelola transportasi, seperti itu. Untuk selanjutnya ke bab 2 di landasan teori. Jadi di bab 2 ini penelitian di bab 2 ini itu bersifat komparatif, artinya tidak hanya membandingkan angka hasil peramalan, tetapi juga memahami karakteristik dari masing-masing metode. Untuk Holt-Winters itu bekerja dengan 3 komponen, yaitu level, trend, dan seasonal atau musiman, sehingga ini cocok digunakan untuk data dengan pola musiman yang jelas. Menurut Mark Makridakis di tahun 93, metode Holt-Winters ini merupakan pengembangan dari exponential smoothing sederhana yang mampu menangani data dengan tren dan musiman secara bersamaan. Sementara itu, untuk LSTM atau long short term memory sebagai bagian dari deep learning memiliki kemampuan mengingat pola jangka panjang melalui mekanisme memory cell. Jadi menurut Hochreiter dan Seidhuber memperkenalkan LSTM sebagai solusi atas kelemahan RNN klasik yang mengalami masalah vanishing gradient. Nah, untuk di bab 2 ini saya membahas data penelitian ini saya diambil dari mana. Data penelitian saya ini diambil dari Badan Pusat Statistik karena bersifat resmi, konsisten, dan dapat diakses publik. Jadi menurut Undang-Undang tahun 97 tentang statistik, BPS ini berfungsi sebagai penyedia data statistik dasar yang bersifat nasional dan komprehensif. Nah, untuk selanjutnya, sebelum metode ini diterapkan, data itu harus diproses dulu. Jadi di sini tahap prosesnya itu meliputi seleksi variabel, transformasi format tanggal, normalisasi khusus untuk LSTM, serta pembagian data menjadi training, validation, dan testing. Jadi untuk menurut Hidayah dan Putra di tahun 2024, mereka menekankan bahwa pre-processing sangat penting untuk agar kualitas hasil peramalan lebih baik. Terus untuk karakteristik data penumpang kereta api sendiri menunjukkan adanya pola musiman, tren jangka panjang, serta fluktuasi. Menurut Febrianti dan Rifai di tahun 2022, mereka menegaskan bahwa data penumpang kereta api di Pulau Jawa dipengaruhi oleh pola musiman, misalnya kenaikan pada bulan Desember dan penurunan pada bulan Februari. Nah,
terus untuk selanjutnya itu ada evaluasi hasil peramalan. Di sini saya menggunakan metode MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Menurut Hitman dan Kohler di tahun 2006, mereka menyatakan bahwa MAPE adalah salah satu teknik metrik paling populer karena mudah dipahami dan dapat dibandingkan antara model dengan skala data berbeda. Interpretasi MAPE itu sederhana, jadi semakin kecil nilainya, semakin akurat model. Nilai di bawah 10% itu dianggap sangat akurat. Nilai 10-20% itu akurat, dan di atas 50% itu dianggap kurang akurat menurut Lewis di tahun 82. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk ke bab 3, ada desain dan pelaksanaan penelitian. Di sini penelitian ini saya menggunakan desain eksperimental komparatif, artinya saya menerapkan dua metode pada dataset yang sama. Lalu saya bandingkan hasilnya dengan metrik yang sama. Nah, di sini data penelitian itu saya mengambil jumlah penumpang bulanan kereta api nasional dari periode 2013 hingga 2024. Nah, untuk tahapan penelitian itu seperti ini. Di tahap penelitian ini dilakukan secara sistematis. Itu pertama saya mengumpulkan data dari publikasi resmi dari BPS. Yang kedua itu pre-processing data, yaitu saya menyeleksi data dulu. Menyeleksi data itu menyeleksi variabel yang relevan, terus saya mengubah format tanggalnya ke standar internasional, terus melakukan normalisasi untuk khusus untuk LSTM. Serta selanjutnya saya membagi data menjadi training, validation, dan testing. Di tahap ini penting karena kualitas hasil peramalan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Nah, data yang digunakan seperti yang saya sudah bilang tadi, saya menggunakan dari tahun 2013 hingga 2024. Nah, habis itu data ini tuh dipilih karena memiliki pola tren jangka panjang sekaligus musiman. Misalnya lonjakan saat libur lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Dengan periode yang cukup panjang, data ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Selanjutnya untuk metode Holt-Winters, untuk penerapan metode di sini diterapkan dengan menentukan parameter smoothing alpha, beta, dan gamma. Parameter ini digunakan untuk menghitung komponen level, alpha untuk level, beta untuk trend, dan gamma untuk musiman, sehingga model ini dapat menangkap pola musiman yang berulang. Kemudian metode long short term memory itu dibangun dengan arsitektur jaringan saraf berlapis. Model ini dilatih menggunakan data training dengan parameter seperti jumlah layer, batch size, epoch, dan learning rate. Proses pelatihan ini memungkinkan LSTM mengenali pola jangka panjang dan kompleks dalam data penumpang kereta api. Selanjutnya itu desain eksperimen untuk perbandingan metode. Jadi rancangan eksperimen ini menggunakan MAPE sebagai indikator keberhasilan untuk menilai akurasi metode yang dibandingkan. Selanjutnya yang terakhir, di tahap terakhir adalah evaluasi hasil peramalan. Jadi kedua metode tadi sudah diterapkan dan dibandingkan menggunakan metrik absolute percentage error. Jadi setelah penerapan dua metode tadi hasilnya dievaluasi menggunakan metode mean absolute percentage error ini. Jadi interpretasi MAPE sederhana yang seperti saya sudah bilang, semakin kecil nilainya semakin akurat model. Jadi menurut Lewis, MAPE kurang dari 10% itu dianggap sangat akurat. 10-20% itu hanya akurat, 20-50% itu dianggap cukup, dan di atas 50% itu dianggap kurang akurat. Standar ini juga diperkuat oleh Heinemann dan Kohler di tahun 2006 yang menegaskan bahwa MAPE adalah salah satu metrik paling populer dalam penelitian forecasting. Nah, jadi indikator keberhasilan penelitian ini adalah jika kedua metode mampu menghasilkan MAPE di bawah 20% serta dapat menunjukkan perbedaan akurasi yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai metode mana yang lebih sesuai untuk data penumpang kereta api di Indonesia, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan untuk penelitian analisis penerapan metode HWS dan LSTM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.